Halo guys, kembali lagi di podcast Janur Raya. Ini dia yang beranggotakan 4 orang-orang hebat, ya kan? Ada Mas Dedi, ada Arung, ada Nick, dan gue sendiri Diwang. Yeah. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai lah ya tentang jembatan yang setelah kita turun dari Gunung Gede kemarin lewat film para hiking. Berikutnya kita mau kemana, apa kabarnya kita semua, sibuk apa sekarang. Nah, itu yang lagi kita obrolin sekarang. Kondisi pandemi ini sekarang yang membatasi kita untuk berkumpul dan berkegiatan lagi. Disinilah kita akan berkontemplasi lah tentang apa yang kita lakukan dan next-nya kita mau apa. Kenapa? Ya karena bakal ada sesuatu yang besar lagi nih berikutnya nih. Emang cuma para hiking doang gitu kan. Ada lagi berikutnya nih. Dan ngajak nih kita nih launching itu hari ini 28 Oktober ya kan 2020. Kenapa sih? Ya, karena kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya kan, dimana dulu tahun 1928 tuh pemuda-pemuda Indonesia itu bersatu ya kan, dan berkomitmen untuk mempersatukan Indonesia melalui 3 ikrarnya gitu. Sama seperti kita nih sekarang nih, yang akan berkomitmen untuk menyatukan hati, pikiran, dan semangat kita untuk membangun nih next project lanjutan dari lebih besar. Selamat pagi, siang, malam kawan-kawan semua yang ada di dunia ini. Apa kabar nih? Kabarnya kalian ini. Mas Dedi ada di sini. Baik. Arung di sini, ada komandan lapangan Nick di sini juga nih. Ini. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua nih? Baik. Pengen tahu nih. Sehat. Gimana Mas? Wah, gue sehat. Gimana? Terus kondisi sejak 2018 kemarin. Kalau kondisi sekarang, kalau pandemi corona, kalau di nyantai, terutama di kabupaten, kalau di kota aja ya memang agak ketat ya. Tapi kalau di kabupaten, coba deh besok kalau mau ikut sama saya, udah lewat dikit aja dari perbatasan kota ke arah kabupaten sana, udah biasa aja, seperti nggak ada apa-apa orang. Di lingkungan perkampungan juga nggak ada yang pakai masker juga, ya biasa aja. Jadi mungkin corona itu cuma untuk Jabodetabek perkotaan aja sih. Iya, nggak ada paspornya Mas, keluar dari sana. Aduh. Ada tiketnya Mas. Paspornya. Jadi ya. Beda emang. Ngeri. Kalau Bro Nick gimana nih Bro Nick kabarnya nih? Coba. Pulang dari Gunung Gede kemarin gimana nih kabarnya? Kan? Udah lama banget. Setelah kita beraktivitas bersama-sama, kita 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Nah, bentar lagi 2 tahun ya. 2 tahun pas ya, benar juga. 2008 kan? 2018 Desember nanti 2018. Bentar lagi. Berarti 2 tahun. 2 tahun kita udah lama nggak ketemu, aktivitas balik lagi ke normal, cari uang biasa, proyek sana proyek sini. Gue mah cowok panggilan lah, gue lah. Wah, terus tiba-tiba ada tamu namanya pandemi ini, ya mau nggak mau harus tetap sehat. Karena tetap dipanggil tapi kan? Iya. Mau nggak mau harus sehat, biar orang lain yang deket sama gue nggak was-was. Kalau gue gitu dah. Tamunya ini emang. Kalau Arum gimana Arum? Kalau aku itu sudah emang pas hiking itu udah memasuki semester 2 ya. Jadi dan aku sempat mengulangi proses kuliah lagi di awal karena sempat mengulangi sebuah program awal di 3 kan. Betul masuk ke D4 jadi ngulang di awal. Tapi dari sebuah quote kemunduran tadi ada hal yang bisa jadi berkah gitu. Namanya
gue hanya ketemu teman-teman yang baru dan ketemu orang yang baru juga kan. Dan ada sebuah momen di mana ngadain semester 1 ada tugas itu asik karena benar-benar baru semua kan, sama-sama berada dan sama-sama nggak tahu apa-apa, tapi di proyek itu yang kita quote-unquote nekat untuk mengambil sebuah proyek yang lumayan resiko sih. Jadi biasanya kalau menurut aku maba film kalau disuruh bikin film pertama kali pasti dia ngambil dan drama karena itu hal yang mudah kan. Gampang ya? Kok gampang. Drama kan ya. Ya karena nggak beresiko, kayaknya semua orang tahu saya bikinnya gitu. Tapi gue merasa untuk semester awal we have to have fun and gila-gilaan dulu aja gitu dibanding fokus di bikin bagusnya, karena untuk pertama kali dia bakal bagus gitu. Dan makanya aku dan produser di tugas pertama tadi memilih untuk kita bikin sebuah film yang namanya eksperimental, dimana satu film nggak ada dialog satupun dan ceritanya nggak sesuai format Hollywood X1, X2, X3 jadi random ya gitu. Jadi selama habis hacking banyak up and down-nya sih, tapi asik gitu. Wow. Challenge-nya makin gede berarti ya. Berarti kemarin Gunung Gede itu bukan apa-apa nih. Orang baru ya kan. Ngulang lagi dari awal. Wah, gila. Ya emang tambah lagi pandemi kan. Gimana coba tuh syuting tengah pandemi. Syuting digital nih kayak sekarang kita nih podcast nih ya. Susah. Itu tantangan setiap orang ya. Iya. Sekarang. Iya. Pastilah ya. Iyalah. Kita tadi mau jalan-jalan jadi nggak bisa kemana-mana kan? Iya. Iya itu yang paling penting itu. Kamar masing-masing nih. Apalagi Mas Dedi itu kan, udah gondok banget tuh. Tahu-tahu. Mas itu butuh Mas, itu gitu Mas. Iwang sendiri gimana kabarnya? Oh iya lupa kan. Nah, Iwang lo. Iya juga ya. Ya pokoknya turun dari gunung ya, 4 Desember ya. Wah itu banyak gejolak tuh kan. Banyak aspek kehidupan yang berubah. Wah. Detail-detailnya. Sudah detailnya seneng banget. Aduh, ya macam-macam lah ya. Ya inilah seneng lah pulang dari sana terus pulang terus teman kita si Fajrian produsernya mulai gembor-gemborin filmnya dan akhirnya bisa terdengar lah ya para hiking di kancah internasional gitu kan, menang beberapa banyak penghargaan film festival ya Rung ya? Iya. Festival sampai si Mas Dedi sama Arung sama Wisnu tuh sempat jadi speaker lah ya, speaker di university di Yale Amerika gitu kan. Wah itu ya walaupun gue di sini bukan nggak ikut dan ya cuma support dari belakang, tapi ada rasa seneng lah ya. Oh iya keren juga nih teman-teman. Iya lah kan. Ya itu dari sisi hikingnya lah. Kalau dari sisi kehidupan kan ya dapat pasangan hidup kan. Iya. Ceritanya gitu. Kalau nggak ada para hiking masih ini nih, masih filter nih kan. Oke. Masih melanglang buana dong. Jadi ya. Kita bersemi di hutan belantara. Ya. Pokoknya sering-sering naik gunung lah. Maksudnya nggak terang Bang. Sekarang. Kenapa tuh? Seneng dong. Oh iya dong. Iya kan. Kalau pegel ada yang mijetin.
Iya. Nggak pernah dipijat sih. Ada yang bikin kopi. Kalau lapar ada yang masakin. Wah. Gitu. Kayaknya terbalik deh. Justru pijitannya membuat pegel. Loh, di bagian mana nih? Nggak apa-apa Mas, dua-duanya dinikmati Mas. Pastinya lah. Mantap lah pokoknya kan. Oke. Terus pada sibuk apa sih sekarang? Ini klien-klien ini? Ya maksudnya kan tadi kan ya kelar dari gunung pada punya jalur masing-masing. Tapi sekarang ini nih, ya kan, lagi pada sibuk apa? Terus lagi ngejar apa sih sekarang? Nah, Klien-klien ini? oke. Kalau Manajer. Kalau saya biasa dari Senin sampai Jumat ya kerja. Saya ngelola sekolah ekonomi Islam, itu berkurikulum Accounting, Auditing, Islamic Finance Institution. Nama tempatnya itu Sekolah Muamalat Indonesia. Terus juga saya jadi Human Resource Advisory di sebuah perusahaan biro iklan luar ruang, Media Move. Terus kalau Sabtu Minggu ya itu ngurusin Media Diva, LSM untuk teman-teman difabel. Nah, proyeknya tuh sekarang adalah Rumah Diva. Jadi rumah untuk penyandang difabel. Awal Januari itu saya declare membuat Rumah Diva Indonesia. Tapi kemudian pas pandemi bulan Maret, saya jadi kayak shock gitu. Gimana caranya saya buat rumah singgah sementara orang nggak bisa datang, keluar masuk kan? Itu udah jelas secara protokoler udah nggak bisa. Saya pikir akan mungkin selesai ini konsepnya, tinggal konsep. Tapi kemudian ada satu case di mana akhirnya ada satu klien memang dia butuh untuk dipindahkan lah ya dari tempat tinggal dia yang sebelumnya, dan saya dapat rumah itu di pinggiran Bogor sih, udah mau arah ke Jalan Gunung Salak, nggak jauh lagi dari Gunung Salak, daerahnya pedesaan, dingin, banyak air gitu, dan dapat rumah itu halaman depan belakangnya luas. Terus tiba-tiba saya berpikir adalah, oh ya, Rumah Diva bukan rumah singgah untuk penyandang disabilitas yang keluar masuk. Ya sudah, Rumah Diva adalah beneran saya sediakan rumah untuk keluarga difabel atau perseorangan yang butuh rumah. Karena kan rumah itu kebutuhan pokok untuk orang tinggal. Nah, kemudian setelah dia ada di dalam rumah tersebut, baru muncul ide-ide selanjutnya. Kamu bisa apa? Kita mau ngapain? Oke. Setelah ada rumah itu. Nah, sekarang jadinya karena punya halaman belakang yang lumayan luas rumah itu, kami mau buat ternak burung puyuh. Nah, ini akan dikelola nanti diurus oleh teman difabel itu tunanetra. Kenapa burung puyuh? Karena kalau burung merpati susah ngejarnya. Alah. Gue udah dengerin serius tuh. Iya. Jadi burung puyuh itu kan dikandang-kandangin kotak-kotak gitu, dimasukin di situ. Nanti kan tinggal ngasih makannya, dia nggak kemana-mana, di situ aja. Yeah. Jadi tinggal ngasih makan kan bisa sambil dipegangin gini, kalau bersihinnya kandangnya bisa sambil diraba. Pokoknya bisa lah untuk meraba. Si subjeknya burung puyuh nggak kemana-mana, dia di situ aja. Dia WFA berarti, Mas? Nah, nanti kan hasilnya itu telur. Nah, dia berarti burung puyuhnya hasilnya itu kan telur. Kalau panennya nanti kan panen telur. Nah, telur itu kan mudah sekali mendeteksinya kan, bulat-bulat kecil itu pasti telur kan. Kalau gimana? Kecuali ada yang iseng nukernya sama batu koral. Oh, gitu. Nah, ya gimana bisa?
Oke. Kalau gimana bagaimana? Nah, itu sekarang lagi nggarap proyek itu rencananya tanggal 28 Oktober besok kita mau launching rumah singgah yang di situ di Pamijahan namanya. Namanya Pamijahan. Ke Gunung Salak. Ya. Nah, rencananya hari Rabu bertepatan dengan 28 Oktober kita ambil momen itu untuk launching lah di situ. Seremonial berarti yang Mas. saya pelajari adalah seremonial berarti ada peresmian, ya, ada potong gitu ya. Itu sebenarnya apa ya? Buat saya itu awalnya itu bisa ngerasa ini sama sekali nggak ideal. Jauh dari deklarasi bahwa sebuah rumah singgah yang gedung penuh fasilitas gitu, yang memanjakan difabel keluar masuk dengan segala fasilitasnya. Tapi karena kondisi pandemi dan akhirnya juga proposal tidak bisa disebarkan, tapi ini benar rumah di desa, apa adanya, dindingnya itu batako, nggak ada plafonnya, kamarnya satu, pintunya ya ala kadarnya, terutama pintu belakang. Tapi saya seneng banget kalau ke situ. Senengnya itu karena alamnya seger, banyak burung berkicau, ada suara kambing, ada macam-macam lah. Konon kabarnya di belakang rumah itu kesananya itu hutan, jadi kemungkinan ada gorila, gajah, singa, harimau yang masih ada di situ. Buset. Oke, wah gila belum. Ini siapa yang naruh di situ? Iya siapa? Gajah ada Mas. Sampai bener itu masih di Bogor. Ada burung puyuh juga kan di ini. Tapi beneran Diwang, Bang Nick, Arung, itu bener-bener mimpi itu dijatuhkan itu dalam arti dari mimpinya gedung yang penuh fasilitas hanya sebuah rumah sederhana, tapi saya pikir yang saya pilih adalah ya sudah, sekarang saya punya terrealisasi mimpinya, konsepnya. Timbang saya nunggu sesuatu yang entah kapan, ya udah ini aja saya jadiin. Bener-bener sederhana sekali awalnya Mas. Tapi saya ke situ happy. Bayangin aja naik motor ke situ tuh 1,5 jam dari kota. Itu motor loh, dan nggak jalanan macet. Oh iya? Bayang jauhnya. Iya. Berarti naik ke lereng ya? Wah, itu dari ya itu. Tapi saya seneng banget ngerasa gimana ya dapetin. Kalau kemarin Nick bilang fulfillment, saya ngerasa fulfillment disitu, seneng banget. Kebayang nanti di situ apalah ya, meskipun ya namanya di kampung ya makan nasi hangat pakai sambal udah enak tuh. Oh iya, mantap ya. Itu mantap itu. Nah, alhamdulillah itu desa yang isinya banyak orang punya kolam ikan. Nah, jadi saya tiba-tiba di situ punya banyak teman yang mereka pada punya kolam ikan. Jadi ya kalau untuk gizi ya ikan nila sama ikan mas nggak kemana lah, ya? Bisa dibakar lah. Anyway, kapanpun, anytime. Berarti emang ini ya bisa menghidupi sendiri ya masing-masing ya. Ya. Nggak perlu keluar sana juga udah bisa gitu. Ya betul. Seneng banget dan memang kan saya suka yang suasana yang outdoor gitu, Nick. Itu kan kesenangan saya banget. Itu Nick. Iya betul. Dan iya. Kebayang. Itulah. Nah itu kegiatan saya dan itu yang buat saya jadi happy itu kalau saya ketawa-ketawa bukan karena lagi banyak duit, cuma saya senang aja ada satu yang terwujud gitu.
Meskipun sangat sederhana sekali, nanti saya share lah videonya hari Rabu atau Kamis. Boleh. Lihat dong. Terus jadi rumahnya itu berikutnya mau jadi apa nih, Mas? Rumahnya? Kenapa? Targetnya nih rumah ini mau jadi apa berikutnya nih? Rencananya. Dalam setahun ke depan gitu. Ya. Rumahnya mau jadi apa nih ceritanya? Rumah ini akan jadi ini jadi pilot project. Ini saya akan jadikan contoh bahwa ini ada rumah, di dalamnya ada difabel, dia hidup di situ, dia bisa berproduksi di situ, bisa kreatif di situ, bisa menghasilkan sumber ekonomi di situ, ya sudah, dia tidak kemana-mana. Kenapa orang itu saya tarik? Karena dia udah kalian kalau tahu ada tunanetra keliling jualan kerupuk gitu, karena pijat kan lagi nggak ada, aplikasi pijat juga ditutup, yang online. Terus saya bilang, saya nggak bisa ngelihat kamu terus keliling jualan kerupuk hanya untuk nyambung hidup. Menurut saya itu nggak manusiawi. Iya, kamu mau usaha, iya. Tapi di tengah pandemi kayak gini, keliling jualan kerupuk, siapa juga mau beli kerupuknya? Orang yang nyamperin aja takut, apalagi yang jual orang nggak ngelihat. 1001 keraguan orang. Dan dia berjuang hanya untuk menyambung hidup, bayar kontrakan, beli beras gitu-gitu. Bukan saya manjain, saya nggak bisa menyaksikan itu, dengar itu. Makanya saya bilang, udah kamu kalau percaya ikut saya. Bilang masalah nanti gimana nanti. Kalau perlu ya udah makan tidur aja dulu. Memang lagi kondisi pandemi kok, mau ngapain? Nanti gimana nantilah kita mau ngapain nanti. Yang penting kamu nggak keliling ke jalan-jalan gitu. Buat saya itu nggak manusiawi, dan buat saya itu juga nggak mendukung program pemerintah. Jadinya orang social distancing kok malah ada keluyuran kayak gitu kan. Ya meskipun cuma 1 orang baru bisa saya handle, tapi buat saya ya ini kontribusi saya ke negeri ini gitu. Nah ini akan jadi pilot project bahwa akan ada berapa? 1 juta rumah DIFA di Indonesia yang isinya orang difabel. Dia tidak kemana-mana, dia di situ aja. Kenapa? Karena memang keterbatasan fisik, tapi rumah itu menghasilkan potensi ekonomi buat mereka. Nah, that's my dream, seperti itu. Itu sih. Dan saya bilang juga ke dia adalah tidak stop sampai di sini. Oke, kalau kamu ini menghasilkan, challenge selanjutnya adalah terusin sekolah. Deklarasinya tahun depan dia kuliah. Caranya bagaimana? Usah nantilah. Nah, kebetulan di dekat rumahnya itu juga ada kayak sekolah tinggi gitu. Apa namanya? Saya lupa. Nah, saya pikir sebuah kebetulan lagi bahwa dekat situ ada kampus. Kampusnya di atas bukit gitu kayaknya. Kata orang gitu sih. Itu buat bertapa. Nah, ya sudah. Ya, itulah. Nah, saya ingin itu tempat kuliahmu nanti gitu. Nah, itu sih. Nah, itu yang belakangan. Jadi kalau saya ketawa-ketawa itu, tiba-tiba saya ngeliat ini mudah untuk dijalanin kok. Kalau saya mau men-challenge diri saya sendiri untuk ya udah kalau nggak dapat ideal, ya udah apa adanya deh dulu. Yang ada ya sudah bisa dijadiin sesuatu kok, bisa dijadiin hasil kok, meskipun ya sederhana atau enggak ya mungkin sudut pandang orang aja, tapi buat saya ini sesuatu yang luar biasa, yang wow lah. Dan saya senang banget ya gitu sih. Diwang kedengeran dari suara Mas. Curhat. Iyalah. Gitu, nggak apa-apa. Lagi senang emang gitu Mas. Gak lupa diri Mas, ngomong gitu, bagus. Ngeri, itu inspiratif sih, inspiratif lah itu Mas. 1 juta rumah Mas ya, hebat. Ya. Itu di belakang udah dapat Indonesia tuh, tinggal ditunjuk doang. Agak ngotot. Agak ngotot. Emang harus ngotot aja tuh. Ya. Kalau Nick gimana Nick? Jadi sibuknya Pak? Kalau gua penasaran. Kalau gua habis hiking, melakukan beberapa hal baru sebenarnya. Kalau para hiking kan memang
memang udah di darah gua ya, maksudnya untuk mendaki hidup di alam bebas itu ya udah dari keluarga gua tuh udah memang seperti itu, orang lapangan gitu. Bapak gua orang pertanian dan dia lebih dekat petani, nggak mau tinggal di kantor. Dia ngajarin gua untuk dekat sama orang lain, dekat sama alam, belajar mandiri ya mau nggak mau itu jadi darah gua sekarang. Dan itu setelah acara kita para hiking, gue masih tetap aktif kesana kemari, ke gunung, ke pantai, sendiri, sama temen, touring, gue juga suka motor, touring kesana kemari, itu sebelum pandemi ya. Nah setelah pandemi, gue mencoba hal baru. Jadi gue sekarang ngurus binatang. Jadi semacam kayak shelter pribadi, istilahnya shelter kalau di dunia hewan itu shelter, itu punya hewan-hewan yang tidak beruntung. Wah, ini mirip Mas Dedi dong ya? Apa? Mirip Mas Dedi dong ya? Oh ya mirip. Orang-orang yang menghimpunkan sesuatu yang tidak beruntung terus ini apa dikembangkan gitu ya? Oh iya dikembangkan. Tapi gue nggak ngambil profit kalau ini. Memang gue murni untuk nolong mereka aja. Nah. Kalau Mas Didi kan pakai burung puyuh kan. Mas Didi burung puyuhnya ada yang difabel nggak? Kenapa? Burung puyuhnya ada yang difabel nggak? Nah, burung puyuh ada yang difabel nggak burung puyuh? Katanya rumah Diva. Kalau ada yang difabel lagi dibuatkan lagi rumah Diva. Iya kalau gua. Oh ada juga di sana nih. Ada juga apa hewan difabel juga di situ? Ada. Banyak. Jadi mayoritas tuh anjing sama kucing, terutama yang dari jalanan. Nah itu gua ambil biasanya, terus gua rawat, gua kasih shelter. Makanya istilahnya shelter kan, karena untuk tempat penampungan dan perlindungan. Jadi hewan-hewan yang nggak beruntung itu sebenarnya beruntung atau nggak beruntung tuh pakai standar manusia sebenarnya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah mereka oke-oke saja di jalan atau gimana. Cuman memang kadang kalau kita lihat hewan-hewan yang nggak beruntung di mata kita itu memang mengalami kadang makan susah, terus digangguin manusia, ditendang-tendang atau apa, kadang juga diculik, disiksa gitu kan, itu kan kasihan kan kalau menurut standar manusia kasihan. Gua coba untuk ambil dan gua rasa ini hal baru yang bisa gua pelajari, banyak hal yang bisa gua dapet, itu tuh luar biasa men, itu kayak apa ya, kayak ngurus temen orang sakit sih akhirnya. Jadi kayak belajar jadi perawat, jadi orang yang paling sabar di dunia. Karena yang lo hadapin adalah nggak bisa ngomong, kita nggak tahu keluhan dia apa gitu kan, ribet kan. Baik lagi standar manusia ya. Baik lagi standar manusia gitu. Nah itu challenging buat gua. Kalau cuma ngurusin manusia mungkin bisa lah, tapi ini hewan gitu loh. Gue mencoba untuk masuk aja gitu, tapi ya jadi seru, memang harus dipelajari kan kalau untuk kayak gitu. Nah gue berangkat dari situ, akhirnya gue sampai sekarang aktif ngurusin beberapa kali kasus atau apa, terus adopsi binatang dan sebagainya. Ya udah, so far yang gue handle mungkin sekarang sekitar 40 kucing, 6 anjing. Wah, satu kura-kura. Gila. Satu kura-kura, ada kura-kura juga. Gemas. Kura-kuranya beruntung sih. Tapi dia kasihan sendirian doang, Bang. Oh iya. Jadi dia, terus gue taruh satu rumah kan. Satu rumah, seru. Jadi gue anggap mereka tuh anak-anak. Kalau gue nyebutnya anak-anak tuh kadang serunya karena makin banyak yang masuk, masalahnya tiap hari itu selalu ada. Yang ini sakit sembuh, tiba-tiba ini sakit. Nah udah deh nggak kelar-kelar kan. Nggak kelar-kelar itu. Juga ya. Tapi gitu, serunya di situ, serunya. Wah, berarti gue kehilangan satu. Gara-gara apa deh? Kehilangan satu kucing. Jadi dia meninggal karena apa? Satu tiba-tiba buta, satu tiba-tiba kurus. Pokoknya dia komplikasi lah, kena liver dan sebagainya, penyakitnya kuning.
Semuanya tuh kuning, telinga kuning, lidah kuning, hidung kuning, mata juga kuning semua, pipisnya kuning semua. Wah, kasihan deh. Tiba-tiba ngedrop kurus itu. Tapi ya gitulah, memang mungkin jalan hidupnya gitu. Mencoba positive thinking aja. Ya, belajar untuk ngadepin banyak ini situasi. Berarti sekarang ini ya, hobi plus ini baru ya Pak? Untuk amalan baru ya? Amalan baru, benar-benar. Amalan baru nih. Ya itu ngatur waktunya yang susah itu sekarang. Kalau mamanya gue pengen jalan kemana gitu kan, kan ya udah harus diatur tuh. Tapi nggak bisa lama atau gimana. Atau gue harus cari orang untuk mewakili gue di rumah gitu. Wah, udah itu. Seninya di situ udah. Ambil gue ngerjain proyek-proyek yang reguler aja. Iya, itu berarti murni dari kantong sendiri ya Nick ya? Murni ya? Apa? Atau lu ada yayasan? Wah, enggak, sama sekali enggak. Gua murni dari kantong sendiri, makanya gua harus cari uang sendiri. Mulut yang gua harus isi, selain mulut gua ya 46 ekor yang lain. Gila. Gitu. Udah jadi godfather nih. Kalau ibaratnya apa namanya? Film gitu kan dia. Udah jadi apa namanya? Don gini. Don Juan. Don Juan dong. Ya, luar biasa. Oke. Gitu, Arung gimana, Rung? Tapi ada yang cacat nih. Kenapa, Mas? Beneran ada yang cacat. Oh, katanya ada. Kucing sama anjing gue yang di sini, Mas. Nggak ada yang bener, Mas. Nggak ada yang normal. Contohnya gimana kondisinya, Nick? Contohnya ada yang pincang, terus ada yang buta, terus ada yang kena sarafnya, jalannya miring gitu, terus ada yang nggak bisa diem, terus ada yang kakinya pernah dipotong orang, ekornya pernah dipotong orang. Gila. Kok bisa ada orang kayak gitu ya? Nah, kalau lo mikir kayak gitu, nggak ada habisnya. Makanya Iya, benar. Usaha kayak gini tuh nggak akan ada habisnya. Gue cuma salah satu dari antara banyak orang yang peduli sama hewan. Tapi itu juga nggak bisa mengcover semuanya. Masih nggak bisa. Karena hukum di Indonesia masih lemah untuk urusan perlindungan hewan. Advokasinya lemah banget. Ya, benar. Jadi ada dasar hukum yang nungguin pemerintah untuk saya bisa support, Nick. Gimana, Mas? Wah, asik nih. Apa, Mas? Yang kucing yang buta biar gua ajarin pijet nanti. Waduh. Lu kasih tongkat, kasih kerupuk, Mas. Coba. Biar dibeli sama anjing-anjing lain. Ya kali, Mas. Oh, kasih kerupuk tapi jualan online. Kucing gue jalan ke jalan raya lagi. Iya, bener. Sama aja dong ya juga ya. Wah, luar biasa. Boleh tuh, Mas. Boleh. Gue terima lah. Ada nilai ekonomisnya ya? Ada lah. Kalau Arung gimana, Rung? Arung gimana ya? Arungnya? Gua sejak semester 1 gara-gara tugasnya tadi, gua sama temen gua bikin PH anjing kecil. Jadi kita berdua yang memulainya lah. Dan hanya gue punya sebuah prinsip di mana gue pengen 5 tahun ke depan gue selalu bakal bikin pendek dan kenapa kayak gitu, karena gue merasa film itu aja kayak sebuah set lah. Karena 5 tahun ya gue harus belajar basicnya dulu, walaupun gue mungkin gak paham, tapi gue mau membangun sebuah disiplin di situ. Kayaknya menurut gue kalau gue pengen bikin film yang komersial dan semua orang bisa nonton, itu menurut gue harus melewati jenjang yang lumayan gitu. Dan itu emang
pas pengen gue kayak gitu. Untuk bikin yang bagus gue harus melewati langkah-langkah yang mungkin buat orang lain nggak perlu, atau bisa dipotong kompasnya atau gimana pun itu. Tapi mau gue kayak filmmaking itu sebuah disiplin yang harus diulang-ulang. Kayak dibanding kualitas yang bagus, gue lebih mementingkan kualitasnya. Makin banyak gue film, makin banyak gue belajar dari kesalahan dibanding gue sekali bikin film bagus udah gue puas, gue ngomong kayak gitu. Jadi itu yang gue pegang di pihak gue yang sekarang yang berbikin film gue. Jadi untuk awal-awal kita bikin film yang kita suka dulu, kita menunggu yang kita bakal merasa kalau digarap bakal fun dibanding beban gitu. Dan mungkin di 5 gua udah ada 5 film yang numpuk. Kayaknya gua emang banyak maunya kan, jadi wadahnya numpuk mulu. Ide emang ngalir mulu ya? Ya, satu belum kira udah numpuk lagi. Dan itu apa kayak sayangnya itu gua emang anaknya emang banyak maunya, jadi susah buat mengikuti. Susah membendungnya. Iya, gua aja susah buat nurutin gue sendiri gitu. Dan itu jadi gua punya impian gimana pihak kecil ini yang gua korea dengan temen gua bisa nantinya dengan film-film kami yang buat bisa ikut festival di luar sana gitu. Jadi ke festival, dan insya Allah gua punya cerita di mana gua mau melatih skill filmmaking gua sampai mungkin buat orang lain ini impossible, tapi buat gua enggak. Gua pengen menangin film gua ke cerita pengen cerita di film pendeknya gitu. Dan itu sih gue pengen nantinya itu kenapa gue 5 tahun mau bikin film pendek terus, karena gue pengen merasa gue cukup dan puas dulu dengan ilmu gue di film pendek, sampai gue baru menaik level dan dimana gue bikin film panjang. Karena gue merasa itu filmmaking yang bikin self-suci itu kan depan mereka 15 tahun pertama semua bikin nasi doang. Bikin nasi baru mereka belajar untuk bikin ikannya. Untuk memegang ikan ini mereka butuh bertahun-tahun kan belajarnya. Nggak semua, nggak asal gitu. Gue mau kayak gitu. Gue mau filmmaking ada dindangnya buat gue. Buat khusus buat gue doang. Karena gue merasa itu. Gue pengen menghargai filmmaking yang kayak gue. Dimana gue harus kayak itu aja kalau kerjaan ada promosinya naik dikit dan sampai bener gue mau yang gede nggak mau gue. Jadi sustain ya? Ya gue lebih suka prosesnya gitu. Emang berapa orang sih dong? Satu tim lu itu, tim solid lu itu berapa orang tuh? Kalau filmmaking tim itu lebih kayak nggak ada yang in-house 2 orang doang. Gua sama temen gua, dia sebenarnya cewek. Dan kalau yang di luar kita calling manggil. Tapi ya ini ngomong itu dimana gua kuliah film kan. Nah kuliah film itu gua bagus kayaknya itu
di dunia filmmaking, networking itu sangat penting kan. Iya. Karena kalau kerja sini aman ya, bisa dapat kerjaan, insya Allah nantinya. Nah, gue lah punya kendala, ini gue quote-unquote nggak mampu fisiknya kan. Karena filmmaking is a physical thing gitu loh. Ngangkat lampu, bawa kamera yang gede gitu. Dan kendalanya gue nggak bisa kan. Yeah. Makanya gue di awal selalu memegang teguh dengan udah gue bakal coba bertahan di directing. Karena emang itu udah kayak itu skill lu itu ya. Dan pertama gue banyak maunya directing ya tahu bakal mikir semuanya kan. Dan ini gue punya prinsip sebenarnya ya udah gue mungkin nggak bisa bantuin anak-anak lain dan teman-teman lain untuk bantuin ngangkat barang lain. Gue gak bisa ikut mereka bantuin di film mereka. Tapi udah gue kayak putar otak udah dibanding gue ke mereka. Udah gue bikin syuting gue sendiri di mereka gue. Ya udah dia kendalanya. Sebenarnya gue nggak bakal bisa untuk namain ke mereka kayak gue nggak bisa bantuin di hal yang fisik. Jadi udah gue bikin syuting gue sendiri biar mereka ke gue, banting gue gitu. Jadi networkingnya jadi kayak dalam hal networking gue tetap dapat gitu. Dan itu dia emang kayak apa ya itu. Dan gue nggak pernah cerita di mana orang tua aja nggak tahu bahwa gue bikin film ini tuh mereka kurang ngikutin, kecuali nyukap emang ngikutin, tapi warga sangat dan kalau gue ngapain gue nggak pernah cerita. Jadinya itu dia buat mereka terkadang masalahnya ini bocah sering di rumah tapi tiba-tiba keluar bikinnya yang negara kok ya ini juga suka nggak apa-apa kan cuma mulu yang penting gua di rumah buat ngungkap di gua aku juga langsung bikin ini itu gitu karena menurut power yang gua punya waktu yang banyak dan punya kesabaran. Soalnya mau apa ya, bukan mau jadiin anak muda sekarang, tapi anak muda sekarang mereka kayaknya dengan mereka quote lembek dan mereka nggak sabar. Padahal di dunia sekarang kan proses itu penting. It's about the process. Bukan buat hasil. Hasilnya semua bisa. Gue menangis gitu. Gue menangis gue nggak bakal ngebut buat ngambil hasil. Yang lain ngebut mereka mungkin udah tinggi duluan. Tapi gue masih bawa nggak apa-apa. Pas saat gue bisa sama, mereka mungkin udah waktu buat turun. Kayak yang apapun yang ke atas bakal turun lagi kan. Nah, siapa yang bakal naik apa duluan dan mereka sempat bakal bersifat turun juga kan. Jadi sebagai proses bukan soal cepat-cepatan, bukan soal bulan-bulan enggak. Jadi yang penting proses masing-masing. Dan kayak gue pengen mengalami prosesnya, bukan hasilnya. Gitu. Jadi gitu ya. Ya, salah satu cara compensate yang tentang networking itu kan. Biasanya kan kalau misalnya kru kan saling mengcover satu sama lain kan. Ya. Kalau misalnya lu fokus di direct, bikin direct itu jadi nomor 1 di dunia. Nanti orang tuh jadi ujungnya kalau lu semua.
Iya. Dan lu jadinya apa namanya? Ya ini sangat diandalkan di bagian situ gitu. Iya. Luar biasa. Jadi ya itu kayak gua kota-kota dibeli udah gua bikin syutingnya sendiri biar mereka ke gua gitu. Gila. Terbaik mah. Alright, nah kalau gua nih, gua boleh cerita dikit. Mantap. Iya. Kaget mas. Tiba-tiba teriak. Ya. Kalau gue sendiri apa ya? Sekarang lagi sibuk ini sih. Jadi sejak gue pulang para hiking tuh apa banyak ngambil apa ya side job, bukan side job ya. Lebih ke kegiatan apa non profit lagi sih. Jadi bikin waktu itu bikin acara alumni sih kebanyakan. Jadi manggil alumni kampus, alumni pecinta alam gitu kan, buat bikin kegiatan bareng, bikin seru-seruan bareng tuh. Kayak bikin simpul-simpul itu nyala lagi gitu kan. Nah, terus udah gitu selesai di pecinta alam, habis itu belakangan ini gue sibuknya lagi di ini nih, alumni apa jurusan, ya kan. Kita bikin, ini kan cerita lagi kampus lagi ulang tahun ke-100 nih, ya kan. Nah, jurusan nih, gua gembor-gemborin nih, ayo bikin yuk virtual run. Nah, kan gue orangnya suka olahraga, suka lari gitu kan. Yuk kita bikin virtual run 100 km nih, buat alumni gitu kan. Terus udah, kita bikin lah. Pas di awal biasa kan siapa mau jadi ketua nih, nggak ada yang mau ya gitu lah ya, Rum, ngerti lah ya anak milenial sekarang kan pengennya instan kan, nggak ada yang mau susah. Ya udahlah, terus gue lah jadi apa, gue ajukan diri kan. Ya udah ya, awalnya kita target nih 200 orang ya, cukup lah alumni, semoga kan biasa kan alumni kampus ITB itu kan individualis ya nggak nih. Yang mana udah lulus ya udah silahkan apa berkarya sendiri gitu kan. Ya udah, jadi gue targetnya 200 orang. Dia seminggu pertama tuh cuma yang daftar cuma 20 orang. Padahal targetnya minggu depan udah harus dapat 200 nih. Wah, panik kan. Ya udahlah. Terus udah mulai abis itu ada satu yang lirik ke dunia, melirik sama yang angkatan tuanya, angkatan 80, 70. Sampai akhirnya sekarang nih yang daftar ada 775. Buset, sampai gue pusing sendiri. Berapa itu? Jadi, gila. 775 orang, termasuk yang dari angkatan paling tua tuh Elektro 65 tuh, angkatan 65. Itu angkatan cakep. Orde Baru ya. Soeharto itu. Makanya. Jadi kayak apa namanya? Ya ini makanya dari kemarin tuh pusing-pusing nggak merhatiin grup karena gimana cara nge-handle nih 700 orang ini, bukan banyak pertanyaan, banyak yang ini kan, jadi perlu diurusin. Luar biasa. Jadi ya itulah cara menikmati hidup gua kayaknya emang apa. Masih pada bisa lari nggak tuh yang lama-lama? Ya udah nggak bisa lah, jalan kaki lah itu. Jadi itu emang ini 100 km tapi dalam 50 hari. Nggak ada minimum kecepatan, jadi jalan kaki bebas 2 kilo sehari kan. Cicil mas, ya. Sesuai kemampuan. Tapi targetnya berapa hari nih? 50 hari. 50 hari 100 kilo, jadi 2 kilo sehari kan. Jalan ke Alfamart bolak-balik lah. Bisa, makanya orang tua itulah. Itu Arung, tapi itu buat alumni ya. Iya, buat alumni. Tapi bisa aja kita bikin. Kenapa enggak? Iya. Bikin aja yuk. Bikin. Benar. Rung, itu bisa, Rung. Maya hacking. Betulan. Nah, iya kan? Ya, virtual aja. Virtualan buat difabel tuh. Wah, ngeri juga tuh. Iya. Itu asik tuh, Gimana Mas jadi? Kapan mulainya itu yang cara diwang? Oh, udah mulai kemarin, Mas. Kemarin apa tiup peluitnya hari Udah. Sabtu. Jumat malam tuh tiup peluit sampai ntar Desember. Gitu ceritanya. Makanya nih. Jadi emang ya sebisa mungkin kita bikin kegiatan lagi lah gitu kan. Keluar dari satu selesai, ya tantangan berikutnya apa lagi gitu. Makanya nih sama kayak sekarang nih, ini kita kira-kira ada keinginan lagi nggak sih bikin para hiking nih sebenarnya? Pasti. Oh iya, oke. Pasti. Harus tuh. Ini baju. Mas. Putus. Tidak. Mas Ded. Putus. Mas Ded, itu
Itu kaosnya. Itu kaosnya. Emang tulisannya apa? Deva Adventure. Kaos tulisannya. Di bawahnya ada Adventure. Weh. Emang lu tahu nggak itu kurang huruf U? Adventure itu. Oh, itu kurang huruf U. Iya.